Selamat datang di Sandi Kriminal. Pernahkah Anda membayangkan, hidup Anda berubah total hanya dalam semalam? Dari seorang buruh miskin yang nyaris tidak memiliki apa-apa, tiba-tiba menjadi jutawan dengan kekayaan jutaan dolar. Kedengarannya seperti mimpi indah, bukan? Namun bagaimana jika mimpi itu justru berubah menjadi awal dari mimpi buruk terbesar dalam hidup Anda? Inilah kisah nyata Abraham Shakespeare, seorang pria sederhana dari Florida yang memenangkan lotre senilai 30 juta dolar. Dari kemiskinan menuju kemewahan dalam sekejap. Namun pada akhirnya, uang yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menyeretnya pada kesepian, pengkhianatan, dan kematian tragis. Mari kita telusuri kisah penuh misteri ini, kisah yang menunjukkan bahwa di balik cahaya keberuntungan, seringkali bersembunyi bayangan kegelapan. Masa kecil Abraham Shakespeare yang penuh kesulitan. Florida, negeri yang dijuluki Sunshine State, terkenal dengan pantai indah dan kota wisata yang gemerlap. Tetapi jauh dari cahaya lampu kota, ada kisah seorang anak laki-laki kulit hitam bernama Abraham Shakespeare. Ia lahir pada 24 April 1966 di sebuah keluarga miskin di Lakeland, Florida. Sejak kecil, kemiskinan sudah menjadi teman sehari-harinya. Orang tuanya hampir tidak punya pekerjaan tetap. Ayahnya hanya bekerja serabutan, sementara ibunya berusaha menjaga keluarga dengan penghasilan pas-pasan. Pendidikan pun bukan prioritas utama. Abraham sempat bersekolah, namun hanya sampai kelas 7. Setelah itu, ia terpaksa berhenti untuk membantu keluarganya. Dari usia belasan tahun, ia sudah mengenal kerasnya jalanan. Lingkungan tempat ia tumbuh bukanlah tempat yang aman. Abraham sering bergaul dengan anak-anak nakal. Ia pernah ditangkap karena mencuri kecil-kecilan, sesuatu yang ia lakukan bukan karena sifat jahat, melainkan karena lapar dan tidak punya uang. Pada usia 13 tahun, ia dikirim ke pusat pembinaan anak nakal dan menghabiskan 5 tahun di sana. Banyak orang yang melihat Abraham sebagai anak bermasalah, namun mereka yang benar-benar mengenalnya tahu bahwa ia hanyalah seorang bocah lugu yang tersesat. Dalam kesehariannya, ia polos, bahkan kekanak-kanakan, dan sering menunjukkan kebaikan hati yang jarang disadari orang lain. Setelah keluar dari pusat pembinaan, Abraham menjalani hidup dari pekerjaan kasar, mengangkat barang di proyek, menjadi tukang bersih-bersih, hingga buruh harian di gudang. Hidupnya tidak pernah stabil. Kadang ada kerja, kadang tidak. Kadang makan kenyang, seringkali harus menahan lapar. Meski hidup penuh kekurangan, Abraham sempat merasakan sedikit kebahagiaan. Ia memiliki seorang anak dari hubungan singkat dengan seorang wanita yang dikenalnya sejak kecil. Namun, tanggung jawab sebagai ayah terasa begitu berat baginya yang masih berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Akhirnya, hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Sementara Abraham terus bergulat dengan kemiskinan dan kesepian. Potret Abraham Shakespeare sebelum ketenarannya adalah potret seorang pria sederhana, nyaris tak terlihat oleh dunia. Seorang pria dengan tubuh kurus, wajah keras karena kerja berat, tapi dengan hati yang lembut. Tidak ada yang menyangka, anak miskin putus sekolah ini suatu hari akan menjadi jutawan dadakan, dan kemudian menjadi pusat dari salah satu kisah kriminal paling tragis dalam sejarah Florida. Dari titik inilah, perjalanan takdirnya yang penuh liku dimulai, sahabat sejati dan tiket loter takdir. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesulitan, Abraham Shakespeare mulai menemukan sedikit ketenangan. Tahun 1999, ia berkenalan dengan seorang tukang cukur bernama Smith. Smith bukan orang kaya, tetapi kehidupannya cukup stabil. Dari pekerjaannya di sebuah barbershop kecil, ia mampu menghidupi keluarga dengan layak. Yang membuat Smith berbeda adalah kebaikannya. Ia sering memberi Abraham tumpangan, bahkan memotong rambutnya tanpa meminta bayaran. Hubungan mereka berkembang menjadi persahabatan tulus, sesuatu yang jarang dirasakan Abraham. Bertahun-tahun kemudian, sekitar tahun 2006, Abraham mendapat pekerjaan sebagai pengantar barang untuk sebuah perusahaan makanan. Ia bekerja bersama seorang rekan bernama Michael Ford. Michael punya SIM dan bertugas menyetir truk, sementara Abraham membantu menjaga barang serta menurunkan muatan. Keduanya sering bepergian jauh, menempuh perjalanan berjam-jam ke kota-kota besar seperti Miami. Tanggal 15 November 2006 menjadi hari yang mengubah segalanya. Saat mereka singgah di sebuah toko kecil, Abraham yang sedang duduk di truk meminta Michael membelikannya 2 tiket lotre. Dengan santai ia berkata, "Ambil saja nomor apapun, terserah." Michael pun membeli tiket itu, tak menyangka bahwa tindakan sepele tersebut akan menjadi awal dari sebuah kisah luar biasa. Malam itu, Abraham memandangi tiket lotre sambil menonton siaran langsung pengundian. Angka demi angka muncul di layar televisi,
dan semua angka itu cocok dengan tiket di tangannya. Ia tertegun, jantungnya berdetak kencang, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Hadiah yang ia menangkan bukan ratusan dolar, bukan ribuan, melainkan 30 juta dolar AS, setara dengan ratusan miliar rupiah. Bagi seseorang yang sepanjang hidupnya tak pernah memegang lebih dari beberapa dolar di kantong, jumlah itu terasa mustahil. Abraham menangis, gemetar karena bahagia. Ia memandangi tiket itu berulang-ulang, ratusan kali, hanya untuk memastikan dirinya tidak salah lihat. Malam itu ia hampir tidak tidur, pikirannya dipenuhi mimpi baru, rumah besar, mobil, kehidupan nyaman, dan masa depan cerah untuk anaknya. Keesokan harinya, pihak loter mengonfirmasi bahwa Abraham Shakespeare benar-benar memenangkan hadiah itu. Ia memilih mengambil uang sekaligus, meski setelah dipotong pajak jumlah yang diterimanya, hanya sekitar 17 juta dolar. Meski jauh berkurang, bagi Abraham itu tetap lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Namun, ada satu hal yang tidak disadarinya. Di Florida, identitas pemenang loter wajib diumumkan ke publik. Nama dan wajahnya segera muncul di surat kabar, televisi, dan media online. Dalam sekejap, orang yang dulu nyaris tak dikenal itu menjadi pusat perhatian. Dari seorang buruh miskin yang nyaris tak punya apa-apa, Abraham mendadak dikenal semua orang sebagai jutawan baru. Banyak orang menganggap kemenangan itu adalah keajaiban. Tetapi bagi Abraham, tiket loter tersebut bukanlah pintu menuju surga, melainkan awal dari serangkaian mimpi buruk yang tak pernah ia duga. Masalah pertama yang muncul. Kabar kemenangan Abraham Shakespeare dengan cepat menyebar. Dari media lokal hingga nasional, semua memberitakan kisah pria sederhana yang mendadak menjadi jutawan. Namun, di balik sorotan kamera dan senyum bahagia, masalah pertama mulai muncul. Orang yang pertama menuntut bagian dari kekayaannya adalah Michael Ford, rekan kerja yang membelikan tiket loter untuk Abraham. Michael mengklaim bahwa tiket itu miliknya, karena ia yang membayar di kasir. Ia membawa kasus ini ke pengadilan, menuduh Abraham mencuri kemenangan darinya. Proses hukum berlangsung cukup panas. Tetapi di pengadilan, bukti jelas menunjukkan bahwa Abraham memang telah memberikan 2 dolar kepada Michael sebagai pengganti tiket loter yang dibelikan. Hakim akhirnya memutuskan bahwa tiket sah menjadi milik Abraham. Michael kalah, dan tidak mendapat apa-apa. Meski begitu, pertarungan hukum ini menjadi tanda awal. Kemenangan besar ini bukan hanya membawa uang, tetapi juga konflik. Setelah menerima hadiah, Abraham memutuskan untuk membeli sebuah rumah besar bergaya villa. Villa itu memiliki halaman luas, kolam renang, dan tampak jauh lebih mewah dibandingkan kehidupan lamanya. Namun kebahagiaan itu cepat pudar. Belakangan ia baru tahu bahwa harga rumah tersebut terlalu tinggi. Ia telah ditipu, nilai pasar sebenarnya jauh lebih rendah daripada yang ia bayar. Dengan kata lain, sejak transaksi pertama, jutaan dolar sudah raib karena kelicikan orang lain. Meskipun memiliki uang melimpah, Abraham tetap hidup sederhana. Ia tidak membeli mobil mewah, hanya sebuah mobil biasa yang nyaman dipakai sehari-hari. Ia juga tidak membeli perhiasan mahal, kecuali sebuah jam tangan bekas yang ia temukan di toko gadai. Baginya, memiliki uang bukan berarti harus pamer kemewahan. Yang ia butuhkan hanyalah sedikit kenyamanan setelah bertahun-tahun hidup dalam kesusahan. Tetapi masalah lain segera datang. Karena identitasnya dipublikasikan, semua orang tahu bahwa Abraham Shakespeare kini seorang jutawan. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah peduli tiba-tiba mendekat. Ada yang mengaku teman lama, ada pula kerabat jauh yang entah dari mana muncul. Mereka semua datang dengan satu tujuan, minta uang. Abraham mulai merasakan perubahan besar. Dulu ia hidup sederhana, bisa menikmati makan siang di warung murah atau duduk santai di taman kota tanpa ada yang memperhatikan. Kini, setiap langkahnya diawasi, setiap keputusan ditunggu-tunggu, setiap orang yang menghampirinya selalu punya kepentingan. Di balik senyum dan kata-kata manis mereka, Abraham mulai bertanya dalam hati, apakah mereka benar-benar peduli padaku, atau hanya peduli pada uangku? Itulah awal dari mimpi buruk panjang yang segera menjerat hidupnya, uang yang memecah belah keluarga dan persahabatan. Setelah kemenangan loter diumumkan, hidup Abraham Shakespeare berubah drastis. Rumah barunya yang megah menjadi pusat perhatian. Orang-orang yang dulu tidak pernah menyapanya kini datang silih berganti, membawa senyum, ucapan selamat, dan permintaan. Keluarga dekatnya mulai meminta bantuan keuangan. Ada yang ingin melunasi hutang, ada yang ingin membuka usaha, ada pula yang hanya ingin uang untuk memenuhi gaya hidup. Teman-teman lama yang sudah lama menghilang tiba-tiba muncul, membawa cerita masa lalu untuk menarik simpati.
Bahkan tetangga, kenalan singkat, hingga orang asing pun tak segan mengetuk pintu rumahnya dengan satu permintaan yang sama, uang. Pada awalnya, Abraham masih merasa bahagia bisa membantu. Ia membayar hutang saudara, memberikan uang saku untuk keponakan, bahkan membantu orang-orang asing yang datang dengan alasan pilu. Ia percaya bahwa uangnya bisa membawa kebahagiaan, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Namun kemurahan hati itu justru menjadi awal dari kehancuran. Dalam beberapa bulan saja, jutaan dolar mengalir keluar dari kantongnya. Ada yang ia berikan tanpa syarat, ada pula yang ia pinjamkan dengan janji akan dikembalikan, janji yang tak pernah ditepati. Hari-hari Abraham dipenuhi oleh orang-orang yang datang dengan wajah penuh harap. Namun, di balik semua itu, ia mulai menyadari sesuatu yang pahit. Mereka datang bukan karena peduli padanya, melainkan karena peduli pada uangnya. Lambat laun, rasa lelah itu semakin dalam. Abraham yang dulu suka bercanda dan berbicara polos, kini sering termenung. Ia mulai menghindari pertemuan, merasa terjebak dalam lingkaran orang-orang yang hanya melihatnya sebagai mesin uang. Kepada sahabatnya, Robert, ia pernah berkata lirih. Kadang aku berharap masih miskin seperti dulu. Setidaknya, saat itu aku tahu siapa yang benar-benar peduli padaku. Kalimat sederhana itu menggambarkan betapa kesepian yang ia rasakan. Ia memiliki uang puluhan juta dolar, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan dan ketulusan dari orang-orang di sekitarnya. Dan di tengah kekecewaan itu, seseorang yang tampaknya berbeda, seseorang yang tidak meminta uang, tiba-tiba muncul dalam hidupnya. Kehadiran orang inilah yang akan membawa kisah Abraham menuju tragedi tak terelakkan. Di tengah rasa lelah menghadapi orang-orang yang datang hanya untuk meminta uang, Abraham Shakespeare bertemu dengan seorang wanita bernama Didi More. Wanita ini muncul berbeda dari semua orang yang mendekatinya. Ia tidak menangis meminta belas kasihan, tidak pula memohon uang atau berjanji akan mengembalikannya. Didi memperkenalkan dirinya sebagai seorang penulis sukses yang ingin membuat buku tentang kisah hidup Abraham, seorang pria miskin yang tiba-tiba menjadi jutawan. Bagi Abraham, ini terdengar masuk akal. Ia merasa kisah hidupnya memang unik, dan sebuah buku bisa menjadi warisan berharga bagi dunia, terutama untuk anaknya. Lebih dari itu, Didi menampilkan sosok yang penuh percaya diri, ramah, dan tampak tulus. Abraham pun merasa lega karena akhirnya ada seseorang yang tidak menatapnya semata-mata sebagai sumber uang. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Didi mulai hadir dalam banyak aspek kehidupan Abraham. Ia sering menemaninya, memberi saran, dan perlahan-lahan mengambil peran penting dalam urusan keuangan. Dengan wajah meyakinkan, ia berkata, "Kamu harus berhati-hati, banyak orang ingin memanfaatkanmu. Biar aku bantu mengurus semua keuanganmu supaya lebih aman." Abraham, yang hanya berpendidikan rendah dan tidak pernah terbiasa mengelola uang dalam jumlah besar, akhirnya setuju. Ia menyerahkan banyak keputusan finansial kepada Didi. Langkah demi langkah, harta kekayaannya mulai beralih tangan. Villa megah yang dibelinya, aset, bahkan rekening bank, sebagian besar dipindahkan atas nama perusahaan yang dikendalikan oleh Didi. Awalnya, Abraham merasa lega. Setiap kali ada orang datang meminjam uang, ia bisa berkata, "Aku tidak bisa, uangku sudah dikelola oleh perusahaan. Bukan aku yang memutuskan." Baginya, itu seperti tameng untuk melindungi diri dari orang-orang yang terus menekan. Namun, di balik wajah manis dan sikap penuh perhatian, Didi menyembunyikan niat gelap. Ia tidak sedang membantu Abraham, melainkan perlahan menjeratnya dalam perangkap. Dengan setiap dokumen yang ditandatangani, dengan setiap aset yang dipindahkan, Abraham semakin kehilangan kendali atas kekayaannya sendiri. Tanpa ia sadari, orang yang ia anggap teman sejati dan penyelamat, justru sedang menyiapkan langkah untuk mengambil segalanya, bukan hanya uang, tapi juga hidupnya. Awal tahun 2009, kehidupan Abraham Shakespeare tiba-tiba berubah sunyi. Orang-orang yang biasanya melihatnya di sekitar rumah besar kini mulai bertanya-tanya, "Kemana Abraham? Mengapa ia tak lagi muncul?" Selama beberapa bulan, keberadaan Abraham menjadi misteri. Keluarga dan teman dekatnya hanya menerima pesan singkat dari ponselnya. Namun ada sesuatu yang aneh. Gaya bahasa dalam pesan-pesan itu tidak seperti Abraham. Abraham dikenal hampir tidak bisa membaca dan menulis dengan lancar. Ia biasanya hanya mengirim pesan singkat, sederhana, kadang penuh salah ketik. Tapi pesan yang diterima keluarganya berbeda, rapi, lancar, bahkan terlalu sempurna. Kecurigaan semakin besar ketika ibunya menerima sebuah kartu ucapan ulang tahun.
Tulisan tangan di kartu itu begitu indah, jauh dari kemampuan Abraham yang hanya lulus kelas 7 sekolah dasar. Sang ibu langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres, ini bukan tulisan anakku. Ketika ditanya, Didi More dengan tenang menjawab bahwa Abraham sedang jenuh dengan semua orang yang selalu meminta uang. Iya, katanya, butuh waktu untuk menjauh, berlibur keliling dunia, mungkin ke Jamaika atau negara lain. Didi bahkan menunjukkan beberapa rekaman video pendek yang menampilkan Abraham seolah-olah sedang berbicara tentang keinginannya untuk meninggalkan Florida. Namun, semakin banyak bukti yang muncul, semakin besar kecurigaan bahwa ada sesuatu yang kelam di balik semua itu. Mengapa Abraham tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa pamit kepada anaknya, ibunya, atau sahabatnya yang paling ia percaya? Mengapa semua komunikasi terasa dibuat-buat? Kabar hilangnya Abraham akhirnya menarik perhatian polisi dan masyarakat. Forum-forum online, para detektif amatir, hingga media mulai membicarakan kejanggalan ini. Semua orang bertanya-tanya. Apakah benar Abraham Shakespeare memilih meninggalkan segalanya untuk hidup bebas? Ataukah ada seseorang yang sengaja membuatnya menghilang, demi menguasai hartanya? Pertanyaan itu perlahan membawa kasus ini ke arah yang lebih gelap, arah yang penuh intrik, kebohongan, dan akhirnya, tragedi. Seiring waktu, kecurigaan terhadap hilangnya Abraham Shakespeare semakin kuat. Polisi mulai menelusuri aset-asetnya, dan hasilnya mengejutkan, hampir seluruh harta kekayaan Abraham, termasuk villa mewah, rekening bank, bahkan aset perusahaan, telah dipindahkan ke nama Didi More. Ketika ditanya, Didi tetap tenang. Ia mengaku semua itu adalah transaksi sah, bahkan menyebut sebagian aset dihibahkan langsung oleh Abraham. Namun, penjelasan itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Untuk memperkuat kebohongannya, Didi mulai menyusun berbagai skenario licik. Ia meminta orang lain menulis surat seolah-olah dari Abraham, mengisahkan bahwa Abraham sedang bepergian dan baik-baik saja. Ia bahkan menunjukkan sebuah video, menampilkan Abraham berbicara singkat tentang rencananya meninggalkan Florida untuk hidup baru. Tetapi bagi penyelidik, rekaman itu tampak aneh, seakan-akan dipaksa, bukan ucapan dari hati. Kecurigaan semakin menguat ketika Smith, sahabat lama Abraham, diajak Didi bekerja sama. Didi memintanya menulis surat palsu yang akan dikirim kepada keluarga Abraham agar mereka percaya bahwa Abraham masih hidup. Namun, tanpa sepengetahuan Didi, Smith sebenarnya sudah bekerja sama dengan polisi. Ia menyamar sebagai informan rahasia, membawa perangkat penyadap untuk merekam setiap percakapan. Dalam percakapan itu, Didi secara tidak langsung mengakui bahwa Abraham sudah tidak ada lagi. Ia mencoba mencari cara agar publik tetap percaya bahwa Abraham masih hidup, supaya dirinya terlepas dari kecurigaan. Ia bahkan menyebut rencana untuk menunjukkan bukti palsu jika diperlukan. Langkah licik itu justru menjadi senjata makan tuan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terekam jelas, menjadi bukti kuat bahwa ia sedang berusaha menutupi sebuah kejahatan besar. Dari titik inilah, penyelidikan semakin mengerucut. Semua jejak mengarah ke satu kesimpulan mengerikan, Abraham Shakespeare tidak sekadar menghilang. Ia telah menjadi korban, dan Didi More kemungkinan besar adalah dalang di balik tragedi itu. Awal tahun 2010, penyelidikan polisi mencapai titik krusial. Berkat kerja sama Smith sebagai informan, polisi berhasil mendapatkan informasi paling penting, lokasi di mana Abraham Shakespeare dikubur. Dalam sebuah percakapan yang direkam diam-diam, Didi More tanpa sadar memberikan petunjuk. Ia menyerahkan sebuah peta sederhana kepada Smith, menunjukkan sebuah properti di Plant City, Florida, sebuah rumah yang ternyata dimiliki oleh orang kepercayaannya. Di halaman belakang rumah itu, Didi mengatakan, Abraham telah disembunyikan. Tanggal 25 Januari 2010, polisi mendatangi lokasi tersebut. Dengan alat berat dan tim forensik, mereka mulai menggali tanah di halaman. Awalnya hanya terlihat gundukan biasa, tapi semakin dalam digali, bau menyengat mulai tercium. Tak lama kemudian, muncullah potongan kain dan sisa tubuh manusia. Keesokan harinya, hasil pemeriksaan forensik mengonfirmasi identitas itu, mayat tersebut adalah Abraham Shakespeare, pria jutawan yang selama berbulan-bulan dianggap sedang bepergian. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi membusuk, masih mengenakan pakaian yang sama seperti saat terakhir kali terlihat, jaket hitam, kemeja terang, dan celana jeans. Hasil autopsi mengungkap kebenaran pahit. Abraham tewas dengan 2 tembakan di dada. Cara kematiannya begitu dingin, ditembak dari jarak dekat, tanpa ada kesempatan untuk melawan. Polisi yakin, kematian itu bukan kecelakaan, melainkan eksekusi yang direncanakan dengan tenang. Selain mayat,
Polisi juga menemukan berbagai barang bukti di sekitar lokasi, sarung tangan karet, terpal plastik, dan selotip yang sama dengan barang-barang yang sebelumnya dibeli Didi di sebuah supermarket. Di Villa Abraham sendiri, polisi menemukan bercak darah yang cocok dengan DNA korban. Senjata api yang digunakan untuk membunuh pun akhirnya terhubung kembali ke Didi. Dengan semua bukti itu, teka-teki menghilangnya Abraham Shakespeare akhirnya terjawab. Ia tidak sedang berlibur. Ia tidak sedang hidup bebas di luar negeri. Ia telah menjadi korban keserakahan. Sementara itu, publik Florida terguncang. Media ramai memberitakan penemuan jasad Abraham. Orang-orang yang dulu iri, penasaran, atau bahkan meminta-minta darinya, kini hanya bisa menggeleng ngeri. Seorang pria sederhana yang dulu miskin, lalu kaya mendadak, akhirnya mati secara tragis di tangan orang yang paling ia percaya. Kisah ini bukan lagi sekadar kabar hilangnya seorang jutawan dadakan. Ini adalah sebuah pembunuhan kejam, dan semua bukti mengarah langsung kepada satu nama, Didi Moore. Dengan ditemukannya jasad Abraham Shakespeare, polisi tidak lagi ragu. Semua bukti, dari rekaman suara, surat palsu, hingga lokasi penguburan, menunjuk langsung kepada Didi Moore. Ia pun ditangkap dan didakwa dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Sidang yang digelar tahun 2012 menjadi salah satu yang paling disorot di Florida. Media memenuhi ruang pengadilan. Publik penasaran, apakah benar wanita yang mengaku, sahabat dan penolong itu adalah dalang dari tragedi mengerikan ini? Di hadapan hakim dan juri, Didi bersikeras menyangkal. Dengan wajah tenang, ia menolak semua tuduhan. Ia bahkan berusaha memutarbalikkan fakta, menuduh orang lain sebagai pelaku. Pertama, ia menyalahkan sahabat Abraham, Smith, dengan mengatakan bahwa Smith memiliki motif karena cemburu dan terlilit hutang. Ketika tuduhan itu tidak masuk akal, Didi kemudian menuduh sepupu Abraham. Bahkan pada satu titik, dengan mengejutkan, ia mencoba menuding anak remajanya sendiri sebagai pelaku. Setiap kali ia berbicara, publik semakin marah. Bagaimana mungkin seorang ibu tega melempar kesalahan pada anak kandungnya sendiri demi menyelamatkan diri? Bagi banyak orang, itu menjadi bukti nyata betapa jauh Didi rela melangkah untuk lolos dari jeratan hukum. Namun, bukti forensik dan rekaman audio tak bisa dibantah. Alat penyadap yang dibawa Smith merekam jelas bagaimana Didi membicarakan rencananya menutupi kematian Abraham. Kamera CCTV menunjukkan dirinya membeli perlengkapan yang digunakan untuk mengubur jasad. Transaksi keuangan memperlihatkan bagaimana seluruh aset Abraham berpindah ke namanya setelah ia mendekati korban. Setelah mendengar semua bukti, juri tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat keputusan. Pada 10 Desember 2012, Didi Moore dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Abraham Shakespeare. Hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ketika putusan dibacakan, ruangan pengadilan sunyi. Pihak keluarga Abraham menangis, lega sekaligus hancur. Mereka tidak akan pernah mendapatkan Abraham kembali, tetapi setidaknya keadilan telah ditegakkan. Kisah ini segera menjadi berita nasional, disebut-sebut sebagai salah satu contoh paling tragis tentang kutukan Lotera. Dari seorang pria miskin yang seharusnya menikmati kebahagiaan, Abraham berakhir menjadi korban kerakusan. Dan wanita yang dulu ia percayai sebagai teman, terbukti sebagai pengkhianat terbesar dalam hidupnya. Kisah Abraham Shakespeare meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga dan sahabatnya, tetapi juga bagi masyarakat luas yang mengikuti perjalanan hidupnya. Dari seorang pria miskin yang nyaris tak punya apa-apa, ia berubah menjadi jutawan dalam semalam. Namun alih-alih menemukan kebahagiaan, ia justru menemukan akhir yang paling tragis, dikhianati, dimanfaatkan, dan akhirnya dibunuh oleh orang yang ia percayai. Tragedi ini membuka mata dunia tentang sisi gelap dari kekayaan instan. Uang dalam jumlah besar, terutama ketika datang tiba-tiba tanpa persiapan, seringkali bukan membawa kedamaian, melainkan membawa bencana. Keluarga bisa tercerai-berai, sahabat berubah menjadi musuh, dan orang asing datang hanya untuk mengambil keuntungan. Kasus ini juga mengguncang sistem lotre di Amerika Serikat. Banyak orang mulai mempertanyakan aturan yang mewajibkan identitas pemenang diumumkan ke publik. Bukankah itu sama saja menempatkan mereka dalam bahaya? Setelah tragedi Shakespeare, beberapa negara bagian mulai mengubah aturan, mengizinkan pemenang untuk tetap anonim demi keselamatan mereka. Namun di luar aturan dan hukum, kisah ini memberi pelajaran yang lebih dalam. Bahwa uang tidak pernah bisa membeli kepercayaan, cinta, dan ketulusan. Abraham Shakespeare, meski memiliki jutaan dolar, tetap merasa kesepian dan tidak tahu siapa yang benar-benar peduli padanya. Pada akhirnya,
Uang yang seharusnya menjadi tiket menuju kehidupan lebih baik justru menjadi jerat yang merenggut nyawanya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan mendadak, melainkan dari hidup sederhana, hubungan tulus, dan rasa cukup dalam hati. Abraham Shakespeare mungkin telah pergi, tetapi kisah hidupnya akan selamanya menjadi pengingat. Terkadang, keberuntungan terbesar bisa berubah menjadi kutukan paling mengerikan. Kisah Abraham Shakespeare adalah pengingat yang pahit. Uang bisa membeli rumah mewah, mobil, bahkan perhatian orang banyak, tetapi tidak bisa membeli ketulusan dan cinta sejati. Dari seorang pria yang hanya ingin hidup sederhana, ia berubah menjadi target bagi orang-orang yang rakus. Dan akhirnya, orang yang paling ia percaya justru menjadi pengkhianat terbesar dalam hidupnya. Tragedi ini membuat banyak negara bagian di Amerika mengubah aturan lotre, agar identitas pemenang bisa tetap dirahasiakan. Tapi pelajaran terbesar bukan hanya soal hukum, melainkan tentang hidup itu sendiri. Kebahagiaan sejati tidak datang dari uang yang tiba-tiba, melainkan dari hati yang tahu arti cukup, dari keluarga yang tulus, dan dari sahabat yang setia. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di Sandi Kriminal. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan, agar semakin banyak orang yang belajar dari kisah nyata penuh pelajaran hidup ini. Sampai jumpa di cerita kriminal berikutnya.